Anda sudah tentu positif tidak akan menerima bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 jika Anda termasuk dari salah satu 4 golongan berikut. Apa saja itu? Simak videonya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga kita selalu diberikan kelancaran rezeki dan rezeki kita selalu dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung dan baru bertemu dengan channel Inspirasi Oktara. Saya mohon dukungannya kepada Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda tekan like. Dan saya mohon dukungannya tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya upload di channel ini. Jangan lupa juga saya mohon dukungannya dengan cara bagikan video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang memerlukan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sebelum kita membahas satu persatu apa saja golongan yang membuat Anda tidak akan cair bantuan PKH-nya tahap ketiga, saya perlu menjelaskan kepada Anda terkait dengan komponen yang ada di dalam PKH. Mari kita samakan persepsi dulu. Untuk menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan, Anda setidaknya harus memiliki minimal satu kategori dari 3 komponen yang ada. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu komponen kesehatan. Komponen kesehatan terdiri dari 2 kategori, yaitu ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Lalu untuk komponen yang kedua, terdiri dari 3 kategori. Komponen kedua ini adalah komponen pendidikan. 3 kategori tersebut adalah kategori untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Lalu untuk komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial, terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori lanjut usia minimal 70 tahun, dan juga ada kategori penyandang disabilitas berat. Selain harus memenuhi setidaknya 1 kategori saja di dalam 3 komponen yang ada, calon penerima manfaat program Keluarga Harapan harus berasal dari keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu. Sehingga jika misalnya di lapangan masih ditemukan banyak sekali penerima manfaat yang kondisi ekonominya sudah mampu, maka secara bertahap ini akan digraduasi. Sahabat Inspirasi Oktara, mari kita bahas. Anda positif tidak akan menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan tahap ketiga atau bantuan Anda tidak akan cair jika Anda termasuk dari 4 golongan berikut. Golongan yang pertama adalah keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang dikatakan sebagai mereka-mereka yang sudah digraduasi secara alami atau kategori graduasi alamiah. Graduasi alamiah ini adalah graduasi atau dikeluarkan dari program Keluarga Harapan karena sudah tidak memenuhi beberapa syarat, terutama komponen kepesertaan yang ada di dalam program Keluarga Harapan. Kelompok yang kedua adalah mereka-mereka KPM yang masuk ke dalam kategori sejahtera mandiri. Nah, di dalam golongan ini adalah mereka yang dinyatakan ekonominya ini sudah mampu. Misalnya mereka punya usaha dan karena usahanya tersebut, penghasilan dari usaha ini sudah mencukupi sekali untuk kebutuhan komponen yang dimiliki atau kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, jika misalnya tidak punya usaha tidak apa-apa, tetapi jika misalnya sudah punya sapi banyak, terus punya mobil misalnya, rumah yang sangat bagus, dan yang lain sebagainya, secara kesimpulan, secara umum, sudah dikatakan ekonominya ini sudah mampu dan sudah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan, maka ini masuk ke dalam kategori graduasi sejahtera mandiri. Graduasi sejahtera mandiri ini bisa terjadi karena temuan petugas di lapangan, karena usulan-usulan dari pemerintah setempat, misalnya pemerintah desa atau kelurahan, atau dari temuan data pusat, karena desil atau posisi kemiskinan seseorang atau kemiskinan keluarga ini sudah naik.
Kelompok ketiga yang bantuannya pasti tidak akan cair untuk tahap ketiga PKH-nya adalah mereka-mereka yang namanya atau nick-nya ini masih belum valid atau belum dipadankan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Nah, apakah ini bisa terjadi? Bisa saja, karena ketika misalnya kemarin di tanggal 30 Maret ini sudah ditutup SIX-nya, bisa jadi data KPM penerima PKH ini ternyata namanya dan nick-nya ini ternyata masih belum valid atau belum dipadankan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini menjadi konsentrasi baru di tahun 2021 karena mulai tahun 2021 di awal tahun untuk data penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan yang lain sebagainya, ini harus padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil, agar ke depan tidak ada lagi double bantuan antara bantuan Kementerian Sosial dengan bantuan kementerian yang lain, sehingga ada satu pintu data yang memang khusus untuk penerima bantuan sosial. Untuk kelompok yang ketiga ini terus masih bisa dikontrol dengan cara Anda harus rajin-rajin menghubungi pendampingnya. Jika misalnya ternyata ditemukan bahwa Anda bantuannya belum cair, cek kepada pendamping apakah data Anda masih ada di dalam data pendamping PKH-nya. Jika misalnya masih ada dan Anda cek di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, jika misalnya strip atau masih proses, maka data Anda masih aman. Tapi jika misalnya data Anda sudah tidak ada di aplikasi pendamping, maka bisa dipastikan kemungkinan besar Anda sudah digraduasi, baik itu secara sistem maupun temuan-temuan di lapangan. Oke, kita sampai kepada kelompok keempat yang bantuannya pasti tidak akan cair untuk bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021. Kelompok keempat ini adalah pengurus KPM yang meninggal dunia dan tidak ada pengurus penggantinya. Ada misalnya di dalam satu kakak itu terdiri dari keluarga, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nah, ayahnya ini ternyata sudah meninggal dunia, sehingga di dalam satu kakak tersebut hanya ada ibu dan 2 anaknya. Nah, 2 anak ini masih usia, misalnya satunya SMP, satunya SD, dan ini belum berusia 17 tahun atau belum memiliki KTP. Ternyata ketika perbaruan data, ibunya atau pengurus PKH-nya ini meninggal dunia. Sehingga secara otomatis, mau tidak mau ini sangat terpaksa, meskipun secara sosial kita ini masih pantas ya mendapatkan bantuan, tetapi secara sistem, secara peraturan, jika misalnya tidak ada pengurus pengganti dari satu kakak ini, anak SMP maupun SD ini belum cakap hukum, maka ini bisa digraduasi. Tetapi jika misalnya di dalam satu kakak ini ada misalnya anaknya yang sudah cakap hukum atau anaknya yang sudah lulus SMA dan punya KTP dan masih dalam satu kakak, maka anaknya ini masih bisa menjadi pengurus pengganti untuk mengganti ibunya yang sudah meninggal dan untuk mengganti ahli waris terhadap bantuan komponen yang dimiliki. Misalnya masih punya anak SD atau punya adik SD tadi. Termasuk juga untuk para pengganti, pengurus pengganti yang sekarang banyak sekali ini diganti oleh suaminya. Karena kasus ibunya meninggal dunia dan masih punya komponennya ini tidak ada yang cakap hukum, komponen putrinya, dan akhirnya dialihkan kepada bapaknya atau kepada pria. Nah, hal-hal yang terjadi di lapangan ini sangat kompleks terkait dengan pengurus pengganti, maka secara inti pengurus pengganti ini adalah wanita yang cakap hukum dan berada di dalam satu kakak. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda berkomentar. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.